Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novida Ismaziza, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang, berasal dari SMP Negeri 2 Pasur Jambe, akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkannya, dibutuhkan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Jika budaya positif terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan mendapatkan kesempatan untuk bebas berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Penerapan yang pertama yaitu terkait disiplin positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri yang termotivasi secara intrinsik. Penerapan disiplin positif di sekolah yaitu guru mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal atau bukan akibat paksaan, ujian maupun hukuman. Sehingga terbentuklah murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat. Menurut Dane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwasanya manusia berperilaku karena adanya 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua adalah motivasi ekstrinsik karena berdasar atau bersumber dari luar individu. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bersumber dari dalam diri manusia tersebut sehingga disebut dengan motivasi intrinsik. Guru seharusnya dapat memunculkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik pada murid. Dane Goosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif ataukah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Dan Dane Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, idealnya guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi kontrol sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keempat, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru
berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Terdapat 3 langkah dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Penerapan dari segitiga restitusi akan mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang keenam, yaitu keterkaitan materi. Yang pertama, keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, dan tugas guru adalah menuntun, yang tentunya dalam menuntun membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dan guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu dalam rangka mewujudkan visi guru penggerak diperlukan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, serta harus menerapkan budaya positif dalam setiap prosesnya. Dengan menerapkan budaya positif, tentu visi dari guru penggerak akan mudah untuk tercapai. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda? Dan di luar dugaan, alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti, diantaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah, saya akan berusaha menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya sebagai seorang guru, serta saya juga akan membagikan dan mengimbaskan kepada rekan guru di sekolah tempat saya mengabdi. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik, namun penghargaan juga dapat berdampak buruk bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Selain itu, sebagai guru, saya juga merasa berdosa. Selama ini saya masih belum mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Saya masih mengambil posisi kontrol sebagai pendukung dan pemantau yang tentunya ini menyakiti dan berdampak buruk bagi murid saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk memahami kebutuhan murid, serta saya akan menjadi guru yang mengambil kontrol sebagai manajer dalam menangani setiap masalah yang terjadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah mengalami, yaitu menangani siswa yang mencoret-coret meja menggunakan tip X. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk selalu memperbaiki diri, menjadi guru yang berpihak pada murid dengan senantiasa konsisten berusaha menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah terbentuk keyakinan sekolah dan kelas, serta muncul motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki yaitu posisi guru dalam mengambil kontrol. Guru harus terus berusaha menjadi guru dengan posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya ambil adalah sebagai penghukum dan sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu adalah saya sangat merasa lelah. Karena setiap terjadi permasalahan pada murid, yang dilakukan adalah memarahi murid, menghukum, dan menanyakan konsekuensi pada murid. Dan yang terjadi adalah murid bukannya menjadi terbuka dan dekat pada guru, malah sebaliknya, murid menjadi menjauh dan tidak patuh pada guru. Saya merasa sangat berdosa. Dan setelah mempelajari modul ini, saya memutuskan untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Yang saya rasakan adalah hati menjadi tenang, serta saya menjadi sadar bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu karena terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Melalui kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi, murid menjadi lebih terbuka kepada guru terkait alasan mereka melakukan kesalahan dan mereka dengan kesadaran sendiri mau menyelesaikan dan memperbaiki masalahnya atau sudah tumbuh tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tahap yang dilakukan tidak lengkap. Saya hanya menerapkan satu tahap saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang juga sangat penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu pentingnya kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan tidak hanya antara guru dengan guru, guru dengan murid saja, namun juga melibatkan orang tua murid. Sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.